keluarga menjadi peranan penting bagi kita. Allah katakan begini, ku anfusakum wa ahlikum, jaga anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jadi ada tanggung jawab kita, ada dua. Yang pertama adalah menjaga diri kita. Jadi harus mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, wa ahlikum, kemudian keluarga. Dari apa, Pak? Dari neraka, dari api neraka. Neraka itu jangan kita maknai itu hanya apa, Pak? Api, tempat panas yang membakar di hari kemudian. Nara itu bisa dimaknai di dunia ini. Kalau api itu kan tidak menyenangkan. Api itu panas, api itu membakar. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hidup, segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini, segala sesuatu yang membuat hidup kita susah dalam dunia ini, jagalah diri itu dan keluarga kita dari dalam ini. Pergaulan bebas yang membuat anak kita susah hidupnya, terbengkalai hidupnya, harus dijaga. Itu karena itu neraka. Diri kita yang membuat kita tidak bahagia dalam hidup ini, misalkan minum keras, kita harus jaga diri kita, karena itu membuat diri kita tidak akan mendapatkan neraka. Jadi ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api. Bapak Ibu hadirin sekalian, ayat ini menandakan bahwa dakwah itu, pendidikan itu pertama kali harus berangkat dari rumah. Makanya ada istilah, Pak, pernah dengar baiti jannati? Rumahku adalah surga. Itu artinya karena surga yang sudah saya sampaikan bahwa itu adalah gambaran kebahagiaan dalam hidup kita, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita bahagia, maka jadikanlah rumah kita itu adalah surga bagi anak kita sendiri. Caranya apa? Lewat pendidikan yang kita, keteladanan yang kita. Karena itu, Wahab Zairi pernah katakan, alimu, ajarilah anak-anak, wa'adibu, didiklah mereka. Karena kewajiban kita bersama sebagai makhluk adalah mendidik keluarga mulai dari diri kita. Ada dua alasan mengapa kita mesti melahirkan keturunan. Yang pertama adalah tidak ada warisan, Pak. Tidak ada warisan yang paling baik kecuali keturunan kita. Jadi tidak ada warisan yang paling baik dalam hidup ini kecuali keturunan kita. Hanya saja begini keluarga kita. Kadang orang tua sudah puluhan tahun sampai usia, Pak, sudah punya harta, punya film, banyak aset. Dia punya anak tiga. Jadi dia kerja itu untuk menitipkan harta warisan kepada anaknya. Pak, bayang Pak, gitu ya? Mungkin kita karakter kita semua sama begitu. Jadi mengumpulkan harta untuk kepentingan anaknya kemudian. Tapi dia lupa bagaimana ketika dia meninggal, mampukah dia melahirkan keturunan yang baik buat alam semesta. Kalau warisan harta yang ditinggalkan seorang bapak, seorang ibu, itu sangat berpotensi bisa menjadi apa? Tidak apodik. Karena warisan sering diperbutkan. Ya, banyak orang yang sudah merasa tidak seibu dan tidak sebapak gara-gara apa? Gara-gara ini. Tetapi kalau warisan yang baik, anak yang baik kita tinggalkan, itu bukan lagi diperebutkan di keluarga, tapi diperebutkan oleh seluruh manusia. Kenapa? Dia dibutuhkan oleh orang. Orangnya orang bermanfaat, orangnya misalkan kiai dan berpengaruh, orang dasar itu. Kalau warisan itu menjadi warisan harta itu diperebutkan
dilakukan oleh anak kita karena kekeliruan kita tidak mengatur dengan baik, itu bisa berdampak di akhir kemudian nanti terhadap diri kita sebagai orang. Asal 3 miliar kita diberikan, anak berangkat tidak selesai dengan baik, itu dampaknya kita juga di akhir kemudian. Orang tua meninggal, anak betul-betul untuk mendapatkan, tetapi warisan anak untuk meninggalkan keturunan yang baik, Pak. Setiap kebaikan yang dia lakukan di hidup ini, kita meninggal, itu selalu pahalanya mengalir pada dia. Jadi kita dorong dia membaca Al-Quran, tetapi setiap dia membaca Al-Quran itu pahalanya mengalir pada dia. Makanya tadi saya katakan, siapa yang mau mengirimkan doa kepada kita kalau kita sudah meninggal, kalau anak kita nggak benar, Pak. Malah sebaliknya, ketidakberesan anak itu, karena anak kita tidak baik, anak kita menjadi pembuat onar di masyarakat, anak kita tidak bermanfaat bagi orang lain, dampaknya juga ke kita, karena kesalahan kita mendidik sejak awal. Makanya warisan yang paling terbaik adalah meninggalkan keturunan yang soleh. Jadi kita meninggal, Pak, tidak sekedar sama seperti batang pisang. Gimana Pak kalau batang pisang itu dari ditebang? Batang pisang itu kalau dari ditebang gimana? Dibuang aja? Iya, dibuang. Kita jangan seperti itu sebagai manusia. Kita meninggal, tapi meninggalkan aset yang bermanfaat buat orang. Jadi tak ada warisan yang paling baik kecuali keturunan yang baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengapa penting melahirkan keturunan yang baik? Karena itu bagian daripada melanjutkan stafet. Apa bahasa sederhananya stafet? Bagian daripada melanjutkan generasi khalifah di muka. Kita ini kan semua khalifah diciptakan. Jadi kewajiban itu, kalau kita melahirkan keturunan yang baik, itu berarti kita melahirkan orang-orang yang baik di muka bumi. Kalau kita melahirkan keturunan yang baik di muka bumi ini, maka kebaikan akan selalu muncul di lingkungan. Ya. Nah, ini yang menjadi ajaran yang dibawa. Mungkin nggak keturunan yang baik lahir dari keturunan yang tidak baik? Mungkin nggak dari keturunan yang tidak baik, dalam arti bapaknya tidak baik, ibunya nggak benar, melahirkan keturunan yang baik. Mungkin nggak Mas? Jadi itu artinya potensi besar untuk melahirkan keturunan itu ada pada kedua orang. Makanya Nabi katakan, sebelum melahirkan kan ada proses pernikahan. Nah, bagi Nabi ada 4 hal orang yang sering kita dengar, mengapa orang itu menikahi, memilih dia suaminya, memilih dia sebagai istri. Pertama apa? Dijamali, karena cantiknya. Yang kedua adalah dimali, karena hartanya. Ada orang menikahi karena dia kayaknya anak satu-satu lagi. Jadi kayaknya jadi salah satu cara untuk meningkatkan status sosial harus menikahi orang kaya. Makanya orang itu. Yang ketiga adalah karena keturunan keluarganya, dia kan anak bapak keluarganya. Itu penting semua. Tetapi Nabi katakan fatwa bidzati taribat. Pilihlah orang yang dianggap baik agamanya, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi harta, kecantikan, kemudian keturunan. Tapi Nabi mengatakan dari 4 hal ini pilihlah fatwa bidzati taribat. Pilihlah orang perempuan yang paling baik agamanya. Ya, yang paling baik apa? Yang paling baik perilaku. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena keturunan yang baik, generasi yang baik akan lahir dari rahim-rahimnya. Kan produksinya dari mana Pak? Dari perempuan.
Jadi Nabi mengajar itu, dan ini bisa juga pelajaran ya, bahwa untuk melahirkan keturunan yang baik, pilihlah orang yang kita anggap ini adalah rahim yang baik untuk melahirkan keturunan ini. Jadi fatwa birahim kita, pilihlah yang paling baik agamanya. Nah inilah lagi bahwa penentu kebaikan seorang anak itu ada pada akhlak orang tua, ada pada keteladanan. Nah, jadi itu kewajiban kita adalah menjaga keluarga kita dan diri kita dan keluarga kita. Karena semuanya akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan apa yang kita titipkan itu. Saya pikir itu Pak ya, mudah-mudahan